Ya, berjalan normal biasa lah. Tapi siapa yang harus mengelola sehari-hari kan? Saya sebagai bendahara yayasan ya, merangkap bendahara CU, merangkap pegawai sehari-hari di CU itu. Semula kan kita mendapat info atau pelajaran tentang CU itu dari Delsos, Kuskupan Agung Pontianak. Waktu itu awal Mei 1985 ya. Kita diundang oleh Delsos itu, delegatus sosial namanya, Pak Pius almarhum, Pius Alfred ketuanya, untuk ikut pelatihannya. Pelatihan di Kota Baru, di paroki Kota Baru. Sekarang gedungnya sudah tidak ada. Lalu Yayasan Pancur Kasih mengirim Pak Mecer, Pak Stefanus Buan dengan saya ikut pelatihan. 1 minggu penuh acaranya, 6 hari dari pagi sampai jam 4, jam 5 sore. Jadi di situ kita belajar pertama kali mendengar istilah CU juga, tapi diberi pelajaran yang lengkap. Dasar-dasar CU, pendidikannya, sampai dasar-dasar pembukuannya. Itu tahun 1985. Kemudian kita sepakat dirikan CU KB pada waktu itu kan. Lalu disepakati juga CUKB ini tempat belajar, disebut CU Laboratorium namanya waktu itu. Lalu kembali ke Pancur Kasih kan, saya waktu itu bendahara yayasan. Jadi kesulitan saya sebagai bendahara, saya keluhkan kepada teman-teman pengurus, setiap bulan melayani pinjaman, terutama dari guru-guru. Belum waktu gajian, kadang baru seminggu atau 2 minggu sudah gajian datang mau pinjam. Entah karena ada keluarga sakit misalnya, ada keperluan-keperluan mendesak, pinjam, nanti potong gaji waktu gajian akhir bulan. Saya bilang, Pak Mecer, ketua yayasan, ya, kita tidak bisa begini terus. Makin lama makin banyak guru yang pinjam macam ini. Gitu. Sementara suruh mereka masuk ke CUKB di sana jauh kan. Akhirnya yayasan rapat, buat keputusan, sepakat, dirikan CU sendiri. Itu setelah belajar 2 tahun kan. Jadi tahun 87 itu kita dirikanlah CU Pancur Kasih. Akhir Mei. Ya, jadi tanggal lahirnya sekarang kan 28 Mei. Dan semula memang diperuntukkan hanya untuk aktivis yayasan. Jadi pengurus-pengurus yayasan dengan keluarganya dan guru-guru. Guru SMP dan SMA Asisi. Saya sendiri mengajar di SMP dan SMA sekaligus waktu itu. Ya, berjalan cukup bagus pada awalnya. Memang pada waktu itu sebelumnya sudah ada koperasi sekolah. Pak Maran itu yang sehari-hari ngurus itu kan. Jadi mereka mengira kita bentuk CU ya, koperasi sekolah itu dilebur ke situ. Semua anggotanya otomatis jadi anggota CU. Tapi saya sendiri tidak bisa, saya bilang begitu. Karena untuk jadi anggota CU ya harus nyetor simpanan pokok, wajib, uang pangkal. Itu dari koperasi sekolah uangnya mana? Saya tanya teman-teman. Tidak jelas juga kan. Semacam arisan saya kira. Akhirnya ya banyak guru dan pengurus yayasan yang pahamnya salah itu mengira otomatis ya terlambat jadi anggota kan. Hari pertama dibuka ya baru beberapa orang yang menjadi anggota, belum sampai 10 orang lah. Yang cepat itu ya, kami sekeluarga, saya, istri dengan anak yang pertama itu baru lahir waktu itu, ya langsung jadi anggota dari nomor 1 sampai nomor 3 kan. Lalu Pak Markom, bapaknya tahu kan, bawa keluarganya masuk mulai nomor 4 dia waktu itu. Guru-guru masuklah bertahap satu persatu sampai akhirnya semua lah jadi anggota. Akhir tahun itu boleh dibilang semua guru sudah masuk, pengurus yayasan pun masuk gitu. Ya, berjalan normal biasa lah. Tapi siapa yang harus mengelola sehari-hari kan? Nah, ketika yayasan rapat diputuskan ya saya sebagai bendahara yayasan ya, merangkap bendahara CU, merangkap pegawai sehari-hari di CU itu.
Mula-mula bisa lah, karena SMA waktu itu kan baru 1 kelas, tahun pertama dibuka. Jadi belum banyak lah ngajarnya, hanya SMP agak banyak, kan 3 kelas. Bukan SMP ada ABC-nya juga waktu itu kan ramai. Lalu ya biasalah, pagi hari buka kantor CU, satu kantor dengan yayasan, hanya diberi 1 meja, diberi mesin ketik 1, kertas suruh ambil sendiri di kantor yayasan, pakai saja pada yang perlu gitu. Sementara segala buku anggota zaman itu kan yang warna sampul kuning. Nah, CU juga pada mulanya hanya Rp200 simpanan pokok, bukan simpanan wajib. Nah, pokok 500 seingat saya. Lalu sukarela terserah kita. Zaman itu kan 3 macam saja, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, tidak ada lain-lainnya. Lalu pada tahun 87 itu berjalan hanya 5 bulan, 6 bulan ya. Tutup buku akhir tahun ada SHU beberapa puluh ribu, tapi disepakati ya kita tidak ada rat untuk tahun pertama itu. Mau bagi SAU ya tidak cukup juga kan, ya berjalan biasa. Pegawai tidak ada. Lalu tahun kedua 89 saya minta kepada yayasan supaya saya dikurangi jam mengajar, lebih banyak ngurus CU. Akhirnya dihentikan mengajar di SMP, tinggal ngajar di SMA. Di SMA sudah 2 kelas waktu itu. Saya mengajar di SMA sore hari kan, jadi pagi sampai siang sampai jam 12 itu sepenuhnya ngurus CU, karena tanpa pegawai ya urusan sendiri semuanya, tukang ketiknya juga buat laporan. Dulu kan pembukuan CU manual pakai itu ya, ada kasarian namanya, dari kasarian masuk ke jurnal uang masuk dan jurnal uang keluar ya. Sebenarnya di komputer sekarang kan kurang lebih ya, cuma bentuknya beda. Sampai buku besar, lalu buat laporan bulanan. Ya belajarnya waktu kursus 6 hari itulah. Tidak ada teman lain untuk bisa bertanya kan. Kadang-kadang sampai malam hari harus mengerjakan karena salah-salah manual kan. Lalu RAT tahun 88 itu, ya awal 89 artinya, sekitar bulan 3 atau bulan 4, itu sudah ada ISAU. Dan mulai dibagikan kepada anggota. Dan itu yang membuat anggota mulai yakin gitu. Ada yang bisa diterima gitu kan. Tapi belum dibuka untuk umum waktu itu, masih internal Yayasan Pancul Kasih itu. Memang yayasan banyaklah pengorbanan perannya untuk CUPK ini. Selain menyediakan tenaga ya saya diberi kesempatan ke situ. Peralatan semua dari yayasan kan, kursi, meja, lemari, kertas-kertas, mesin ketik, komputer belum ada kan zaman itu. Nama komputer aja kita belum tahu, belum kenal. Itulah saya tulis di situ, misalnya lucu juga, ada dana pengurus 300.000 untuk dibagikan kepada belasan orang. Bagaimana cara membaginya kan? Bingung juga saya. Saya bilang pengurus yayasan yang lain ya, tidak usah dibagikan lah. Gimana kalau masuk ke tabungan masing-masing? Mereka bilang, enggak, kita makan mie tiaw saja ramai-ramai. Pergilah kami, ada warung dekat Terminal Oplet sekarang ini kan, Mitiau itu, tidak jauh dari gereja sekarang itu. Makan, bukan hanya pengurus dan pengawas CU yang ikut, ada beberapa guru juga kan. Sekali saya mau bayar, bukannya 300.000, padahal uang CU tadi, jatah pengurus pengawas itu 300.000 kan, 550.000. Untung saya bawa uang yayasan. Jadi uang yayasan lah dipakai untuk nomboknya. Itulah kisah-kisah anehnya zaman itu. Tahun 89 masih berjalan biasa. Jadi 87, 88, 89. Nah, waktu RAT
tahun buku 89 itu sekitar bulan 3 tahun 90-nya disepakati harus mulai cari pegawai. Akhirnya yayasan cari Pak Sekundos, diangkat jadi pegawai lah. Dengan Pak Lawe. Pak Lawe sebenarnya pengurus zaman itu. Lalu oleh yayasan ditugaskan untuk ikut saya sehari-hari ngelola CU itu. Akhirnya tugas saya makin lebih ringan lah. Ada Pak Lawe yang hari-hari konsultasi kredit dia, pembukuannya dia juga, orang tua itu teliti kerjanya. Nah, Sekundos kerja ke lapangan, kadang memberi motivasi, menagih orang. Zaman itu bukan cuma menagih yang minjam ya. Seringkali misalnya ada orang mau pinjam, duit nggak ada di CU, tapi saya lihat memang pantas untuk diberi gitu. Kalau ada uang yayasan, biasa saya ambil uang yayasan, taruh dulu ke kas CU, catat, 2-3 hari kembalikan lagi gitu, setelah ada orang nabung. Kadang-kadang di yayasan juga tidak ada kas. Misalnya pas kosong karena tidak ada yang nyetor uang sekolah, ya kerja Sekundos itulah. Saya tugaskan, kamu cari orang ini, suruh nabung dulu gitu. Kalau perlu ya 2-3 hari, nanti kita kembalikan kalau dia perlu ngambil gitu, suruh tarik lagi. Yang banyak begitu Pak Valen dulu tuh. Tahu dia punya duit kan. Jadi satu kali ada orang mau pinjam 600.000, duit tak ada, di yayasan juga tidak ada. Sekundos pergi ke tempat Pak Valen, kembali ke kantor dapat uang 1 juta dari Pak Valen, suruh tabungkan. Langsung beri pinjaman kepada anggota itu. Ya gitulah kisah-kisah sengsara zaman itu ya. Karena pertama penugasan yayasan kan. Yang kedua ya karena suka saja sebenarnya. Memang zaman itu ya tidak ada insentif untuk pengurus dan pengawas kan. Akhir tahun begitulah dapat 100-200 ribu paling-paling. Ya saya kerja di CU 32-33 bulan kan. Memang tanpa apa-apa sebelum Pak Sekundos dan Pak Lawe membantu itu. Dan mereka diberi 25.000 1 bulan. Mau mereka. Kalau sekarang gimana ya teman-teman kalau digaji 25.000. Tapi saya bisa begitu karena saya mengajar. Gaji saya walaupun jam mengajar dikurangi oleh yayasan tetap jalan seperti biasa. Lalu malam hari saya mengajar juga di Untan, di Widya Dharma Academy waktu itu, dan di UPB. Tidak tiap malam, tapi 1 minggu 3-4 kali kalau malam hari. Jadi bisa hidup lah, walaupun CU tidak memberikan apa-apa. Ya, yang pertama kesan saya setelah erat itu memang mereka yakin setelah ada pembagian SAU itu tidak dianggap bohong-bohong gitu. Yang kedua memang motivasi dari teman-teman seperti paling getol ya Pak Mecer, Pak Maran setelah dia juga paham CU. Kita buat pendidikan tersendiri waktu itu. Mengundang kadang-kadang motivasi dari Delsos juga. Lalu belajar sendiri lebih banyak dari buku-buku yang diberikan oleh teman-teman Jakarta itu. Dulu namanya BK3I, ya, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia. Pak Step tidak begitu aktif pada akhirnya. Seingat saya dia hanya aktif sekitar 5 tahunan. Dia lebih banyak sibuk mengajar di Untan itu. Di CU kurang aktif dia. Karena dia juga tidak mengajar di sekolah itu kan, SMP dan SMA itu, jadi jarang ketemu. Kalau Pak Mecer memang diakui lah. Teman-teman dosen Untan diajaknya. Tiap hari ngomong CU. Dia juga anggota DPRD provinsi waktu itu kan, jadi anggota DPR pun hampir semua yang orang-orang kita, teman-teman dekat dia, itu menjadi anggota diajak. Walaupun ya
kita sulit juga dengan teman-teman dosen maupun DPR itu. Nabung harus didatangi kan, dipungut gitu, dijemput bola. Apalagi kalau udah minjam, itu kalau ndak ditagih ndak ingat bayar mereka. Kalau dosen-dosen mudah, ada yang dipotong gaji oleh Pak Mecer melalui bendahara mereka di Fakultas Keguruan itu, FK. Saya pikir ada 2 hal yang paling penting ya, atau 3 hal malah. Yang pertama memang keseimbangan antara keterampilan teknis manajemen itu dengan spiritualitasnya. Itu bisa kita lihat atau kita cek langsung misalnya pada program pelatihan itu, berapa porsi pelatihan untuk kemampuan-kemampuan teknis manajemen, ya, kredit dan sebagainya, dan berapa porsi pelatihan yang untuk menguatkan spiritualitas, itu nilai-nilai dan prinsip-prinsip CU. Kadang-kadang kan terjadi tidak seimbang. Orang pandai dalam kerja tapi mental moralnya kurang menjamin, dan itu bisa merusak CU kan. Sebaliknya orang moralnya bagus, mental bagus, spiritual bagus, tidak pandai kerja juga tidak bisa ngurus CU kan. Jadi dua-duanya penting menurut saya. Cuma sekarang banyak yang kadang-kadang lupa keseimbangan itu. Itu pertama. Yang kedua penting sekali juga kaderisasi dan suksesi ya. Kaderisasi kan artinya proses yang dirancang sistematis untuk mempersiapkan para calon pengurus dan calon JM. Idealnya kan begitu seseorang diangkat menjadi pengurus, jadi ketua misalnya, saat itu juga dia harus mulai memikirkan siapa yang harus menggantikannya, dikaderkan. Caranya ya pelatihan atau dipersiapkan dengan, sebenarnya kita dulu mulai dengan kelompok inti, itu kan hal praktis untuk kaderisasi sebenarnya, dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan mereka misalnya, itu penting sekali. Kalau itu dijalankan saya pikir tidak ada kekhawatiran kita bahwa CU akan rusak atau apa. Nah yang ketiga juga penting sekali, inovasi-inovasi pelayanan itu. Seperti sekarang yang disebut spin-off itu kan, bagaimanapun kita melihat CU makin banyak uang, kadang-kadang uang itu menjadi penyebab kerusakan kalau tidak dimanfaatkan kan kita. Tapi seseorang menjadi anggota memang harus dididik benar-benar untuk memahami nilai-nilai CU itu. CU bukan hanya untuk meminjam kan, tapi lebih-lebih jalan atau cara membantu dia untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi atau keluarganya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun CU Pancurkasih kepada para pengurus, pengawas, JM dan seluruh manajemen, dan terutama seluruh anggota pemilik CU ini. Semoga CU Pancurkasih makin lama makin jaya dengan pelayanannya sebagai lembaga investasi sejati. Barage CU Malangkah Repo, CU Pancurkasih.